Pada bulan Juni 2023, Indonesia kembali mencetak surplus neraca dagang. Kali ini 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan angka ini, maka neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 38 bulan beruntun. Surplus di bulan Juni ini meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi memang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara detail, nilai ekspor Indonesia Juni 2023 tercatat 20,61 miliar dolar Amerika Serikat atau ambles 5,68% secara bulanan atau 21,18% secara tahunan. Penurunan ekspor terjadi di sektor migas dan non-migas, diantaranya bahan bakar mineral, nikel, batu bara, minyak sawit, hingga minyak mentah. Selain ekspor, nilai impor per Juni juga melemah atau menjadi 17,15 miliar dolar Amerika Serikat. Turun 19,4% secara bulanan atau ambles 18,35% secara tahunan. Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di tanah air mengalami peningkatan menjadi 0,388 poin dari sebelumnya 0,381 pada September 2022. Angka ini juga meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022. Sebagai catatan, rasio Gini berada di kisaran 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin tinggi ketimpangan. Adapun BPS mencatat ketimpangan di pedesaan pada Maret 2023 masih sama dengan September 2022, yaitu 0,313 poin. Namun ini masih lebih rendah jika dibandingkan September 2019 atau sebelum pandemi 0,315 poin. Sementara itu, di perkotaan pada Maret 2023, rasio Gini mencapai 0,409 atau meningkat sebesar 0,07 poin dibandingkan September 2022. Tingkat ketimpangan di perkotaan pada Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi 0,391. Presiden Joko Widodo kembali rombak jajaran menterinya. Salah satu yang dirombak adalah perubahan posisi Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN 1 digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Jokowi kemudian menunjuk Rosan Ruslani sebagai Wakil Menteri BUMN yang mengurusi portofolio sektor keuangan, seperti Bank BUMN, Asuransi, dan BUMN Karya. Sementara posisi Wakil Menteri BUMN 1 yang kosong diisi oleh Kartika Wiroatmojo yang membawahi industri migas, energi, tambang, pertahanan, serta pangan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan arah transformasi Kementerian BUMN juga akan terus berlanjut dengan kehadiran Rosan Ruslani. Erick berharap kehadiran Rosan dapat membawa BUMN go global. Singapura yang menjadi negara bebas korupsi digemparkan oleh skandal dari sosok menterinya. Pemerintah negeri Singapura tiba-tiba mengumumkan Menteri Perhubungan S. Iswaran telah ditangkap pada 11 Juli oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi alias CPIB. CPIB menangkap S. Iswaran karena keterlibatan sang menteri dalam kasus korupsi Formula One meski kini sudah dibebaskan dengan jaminan. Iswaran pun diminta untuk mengambil cuti oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk membantu CPIB melakukan penyelidikan lebih lanjut. S. Iswaran merupakan sosok yang sudah lama terjun ke dunia politik dan mengemban posisi menteri beberapa kali. Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Industri, hingga kini Menteri Perhubungan dan Penerangan Singapura. Kasus ini juga menyeret Taipan Ong Beng Seng, pemilik perusahaan terkemuka Hotel Properties Limited atau HPL yang menguasai jaringan 38 hotel dan resort di 15 negara. Mulai dari Four Seasons, Intercontinental Hotels, hingga Marriott International, serta jaringan Mall Forum. Kendati dalam sorotan tajam, Ong masih menjalankan tugasnya sebagai direktur pelaksana perusahaan, pria 77 tahun itu juga telah membayar jaminan sekitar 1,13 miliar rupiah dan siap menyerahkan paspornya setelah kembali ke Singapura. Ekonomi China tumbuh melemah pada kuartal 2 2023 dipicu pelemahan permintaan di dalam negeri dan luar negeri. Biro Statistik Nasional mencatat produk domestik bruto hanya tumbuh 0,8% secara kuartalan di kuartal 2 2023. Secara tahunan, PDB tumbuh 6,3%, lebih rendah dari perkiraan 7,3%. Kondisi ini sejalan dengan penjualan retail yang melempem. Untuk bulan Juni saja, penjualan retail China tumbuh 3,1%, melambat tajam dari kenaikan 12,7% di bulan Mei.
Sementara itu, data menunjukkan proses pemulihan pasca COVID di China goyah dengan cepat karena ekspor turun paling besar dalam 3 tahun imbas permintaan yang menurun di dalam dan luar negeri. Sementara penurunan berkepanjangan di pasar properti utama telah melemahkan kepercayaan. Momentum keseluruhan yang lemah telah meningkatkan ekspektasi para pembuat kebijakan perlu membuat lebih banyak untuk menopang ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Pihak berwenang kemungkinan akan meluncurkan lebih banyak stimulus termasuk pengeluaran fiskal untuk mendanai proyek infrastruktur, lebih banyak dukungan untuk konsumen dan perusahaan swasta, serta beberapa pelonggaran kebijakan properti.